Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sapromi, saya dari kelas reguler A dengan NPM 201601 1023. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Karl Marx. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara singkat biografi tentang Karl Marx. Karl Marx adalah seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, dan sosialis revolusioner asal Jerman. Lahir di Trier dalam keluarga kelas menengah, Marx belajar hukum dan filsafat di Hegelian. Beberapa pemikiran Karl Marx, yaitu materialis historis, struktur ekonomi dan superstruktur sosio-budaya, teori kelas, teori Marxian. Materialisme historis. Materialisme historis merupakan istilah yang sangat berguna untuk memberi nama pada asumsi-asumsi dasar mengenai teorinya. Teori dari The Communist Manifesto dan Das Kapital, di mana penekanan Marx adalah pada kebutuhan material dan perjuangan kelas sebagai akibat dari usaha-usaha memenuhi kebutuhan. Menurut pandangan ini, ide-ide kesadaran manusia tak lain daripada refleksi yang salah tentang kondisi-kondisi material. Penjelasan Marx pada materialistis tentang perubahan sejarah diterapkan pada pola-pola perubahan sejarah yang luas. Penekanan materialistis ini berpusat pada perubahan-perubahan cara atau teknik-teknik produksi material sebagai sumber utama perubahan sosial budaya. Dalam The German, ideologi Marx menunjukkan bahwa manusia menciptakan sejarahnya sendiri selama mereka berjuang menghadapi lingkungan material dan terlibat dalam hubungan-hubungan sosial yang terbatas dalam proses ini. Infrastruktur ekonomi dan superstruktur sosio-budaya. Mengenai determinisme ekonomi Marx tidak menjelaskan secara konsisten. Sekalipun ekonomi merupakan dasar seluruh sistem sosial budaya, institusi lain dapat memperoleh otonom dalam batas tertentu dan malah memperlihatkan pengaruh tertentu pada struktur ekonomi. Pada akhirnya, struktur ekonomi itu tergantung terhadapnya. Tipe analisa yang sama berlaku untuk pendidikan, agama, keluarga, dan semua institusi sosial lainnya. Sama halnya dengan kebudayaan suatu masyarakat, termasuk standar-standar moralitasnya, kepercayaan agama, sistem-sistem filsafat, ideologi politik, dan pola-pola seni, serta kreativitas sastra juga mencerminkan pengalaman hidup yang real dari orang-orang. Adaptasi manusia terhadap lingkungan materialnya selalu melalui hubungan-hubungan ekonomi tertentu, dan hubungan-hubungan ini sedemikian meresapnya hingga semua hubungan-hubungan sosial lainnya dan juga bentuk-bentuk kesadaran dibentuk oleh hubungan ekonomi itu. Teori kelas. Teori Marx, kelas akan timbul apabila hubungan-hubungan produksi melibatkan suatu pembagian tenaga kerja yang beraneka ragam, yang memungkinkan terjadinya surplus produksi sehingga merupakan pola hubungan memeras terhadap masa para produksi. Dengan demikian dapat disimpulkan dari pemikiran Marx bahwa kelas-kelas sosial akan muncul karena faktor ekonomi, terutama kepemilikan dan ketidakada pemilikan alat produksi dalam hubungan-hubungan sosial dalam produksi. Teori kelas dibagi menjadi dua, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Istilah borjuis lebih sering dan lebih praktis diartikan sebagai kelas yang memiliki alat produksi dalam masyarakat kapitalis. Kelas yang paling dominan adalah kelas borjuis. Kelas borjuis dikutip dalam Doyle tahun 1986 dapat dibagi lagi ke dalam borjuis yang dominan dan borjuis kecil. Sedangkan kelas proletar merupakan suatu kelas yang memiliki mata rantai yang radikal.
Proletariat merupakan suatu lingkungan masyarakat yang mempunyai suatu sifat universal. Karena penderitaan universalnya yang tidak menuntut suatu hak khusus pun karena ketidakada kesalahan khusus, namun malah kesalahan tanpa syarat yang dibebankan kepadanya. Proletar melokalisasikan dirinya di dalam diri sendiri semua keburukan yang paling dahsyat dalam masyarakat. Teori ekonomi Marxian. Menurut Marx, dalam sistem ekonomi kapitalis tinggi, upah buruh yang dapat ditentukan oleh cara yang sama. Nilai tenaga kerja sama seperti nilai komoditi ditentukan oleh jumlah pekerja yang perlu untuk menciptakannya. Maka nilai tenaga kerja adalah jumlah nilai yang semua komoditi yang perlu dibeli oleh buruh agar ia dapat hidup. Marx mengandaikan bahwa dalam keadaan ekonomi normal, majikan yang membeli tenaga kerja buruh itu akan membayar upah yang sesuai. Jadi, nilai lebih adalah referensi antara nilai yang diproduksikan selama 1 hari oleh seorang pekerja dan biaya pemulihan tenaga kerjanya. Menurut Marx, nilai itulah satu-satunya sumber laba yang sang kapitalis. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.